Jadi Danantara itu mau garap beberapa proyek nih, udah mulai mengerucut proyek-proyeknya, tapi masalahnya adalah proyeknya beresiko tinggi. Kenapa beresiko? Karena proyek-proyeknya ini sebenarnya ada proyek-proyek yang selama ini sepertinya tidak dilirik oleh swasta. Memang itu kan tujuannya dibikin Danantara. Jadi presiden memang meminta untuk kita menaikkan stok BBM ini untuk ketahanan energi tadi ya meningkat menjadi 31 hari, 30 hari ya. Nah, yang seksi ini di kilang minyak adalah karena dia disebut-sebut melibatkan Luhutnya Prabowo. Wah. Kenapa tuh? Jadi 2019 itu kita punya perjanjian mau bikin gasifikasi batu bara, jadi DME. DME itu di metal ether buat nanti ceritanya ngegantiin LPG. Jadi kita nggak terlalu banyak impor LPG niatnya. Hai, balik lagi di Jelasin Dong bareng Vindri Florentin. Dan Herul Anam, Retno. Saya Mamang Cesar. buat kalian yang ingin baca laporan dari jurnalis Tempo, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk tidak menyebarkan produk bajakan. Karena di situ ada hak ciptanya. Oke, pinter Vindri. Kita punya apa nih yang bisa ditawarkan ke pembaca Tempo, Mbak Retno? Di free content yang Iya. gratisan kita punya pengangkatan Dirjen Bea Cukai dan Dirjen Pajak oleh Presiden. Ini ada yang menarik karena ada kursi untuk militer. Tim Mawar lagi. Makin banyak ya pekerjaan militer ya. Baca di tempo.co. Kalau harian gimana, Mang? Oh, di harian nih ada nih berita premium ya soal status ketenaga kerjaan pekerja-pekerja ojek online atau ride hailing lah gini. Ini kan sebenarnya bisnis ride hailing ini terus tumbuh gitu. Tapi kenapa kesejahteraan teman-teman ojek online ini tidak sebagus growth-nya perusahaan? Nah, ini bisa dibaca di koran. Tidak sebagus kesejahteraan founder dan pekerja platformnya. Yoi. Tadi kan free content dan harian udah. Kalau mingguan gimana? Punya barang apa? Banyak banget, Nam. Yang seru salah satunya kita ada laporan utama soal jejaring politiknya Haji Isam. Ada laporan bahwa udah mulai cawe-cawe nih ke salah satu partai. Oke. Partai apakah itu? Baca di majalah Tempo. Kalau untuk yang ekonomi ada juga yang gak kalah seru, itu salah satunya soal Danantara. Yang mau kita bahas ini. Betul. Oke. Jadi Danantara itu mau garap beberapa proyek nih, udah mulai mengerucut proyek-proyeknya, tapi masalahnya adalah proyeknya beresiko tinggi. Gimana, Sar? Apa yang bikin beresikonya? Jelasin dong. Jadi, ini kenapa beresiko? Karena proyek-proyeknya ini sebenarnya ada proyek-proyek yang selama ini sepertinya tidak dilirik oleh swasta. Karena memang secara keekonomian itu nilainya kurang ekonomis lah gitu ya. Nah, ini ada ceritanya kan, nanti kita akan bahas di belakang. Tapi bukan karena itu ya memang Danantara didirikan ya. Untuk mengeksekusi proyek-proyek strategis yang tidak menguntungkan atau resikonya tinggi buat swasta nih. Memang itu kan tujuannya dibikin Danantara. Itu sama seperti BUMN saat ini lah. Emang ada peristiwa apa, Mang? Ya, Vin, jadi peristiwa yang terbaru itu Selasa kemarin. Itu Bahlil, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu dipanggil ke istana bareng sama CEO Danantara, Kepala BPI. ya, Rosan Perkasa Roslani, terus juga ada Doni Oskaria di sana. Dia itu jabatannya adalah CEO. Chief Operating Officer ya, Direktur Operasi. Nah, mereka itu ngomongin apa nih? Awalnya pas kita tanya di sana ngomongin apa Pak? Awalnya Bahlil bilang dia itu bahas persiapan acara IPA yang Anam datang nih sampai malam-malam. IPA itu acara ini ya, konvensinya pengusaha-pengusaha migas lah. Konferensi asosiasi ini perusahaan minyak Indonesia IPA. Nah, terus dia bilang lagi, tapi kita juga membicarakan soal percepatan hilirisasi, termasuk nanti pendanaannya itu yang akan didanai oleh Danantara gitu. Terus Bahlil bilang bahwa Pak Presiden ini berharap ada yang bisa segera dieksekusi lah, groundbreaking nah istilahnya, jadi peletakan batu pertama. Nah, ada beberapa proyek yang disebut, antara lain seperti nikel.
Jadi proyek-proyek hilirisasi nikel yang nanti ujung-ujungnya untuk industri EV ya, jadi kendaraan listrik. Nah, yang lainnya adalah proyek DME atau gasifikasi batubara. Nah, gasifikasi batubara inilah yang memang dalam beberapa kali kesempatan itu sudah disebut-sebut akan didanai oleh Danantara. Ini kelanjutan dari yang kemarin tuh. Jadi sempat pemerintah bilang bahwasanya sudah ada 21 jenis proyek yang akan dimasuki oleh Danantara, ya Mbak ya? Ya, jadi pemerintah kan bikin satgas ya, Presiden Prabowo bikin satgas percepatan hilirisasi. Nah, 21 proyek yang dibahas sama Prabowo itu dimatangkan kajiannya di satgas ini gitu. Dari 21 nanti ini akan dibahas hari Jumat di 23 itu kita dapat informasi bahwa Presiden akan memanggil lagi Danantara sama Menteri SDM. Kita syuting ini kan hari Rabu kan, tanggal 21, berarti 2 hari lagi ya. 2 hari lagi nanti mereka dipanggil ke istana lagi untuk memfinalisasi lah, memutuskan dari 21 ini mana yang bisa dieksekusi duluan. Duluan gitu. Berarti ini Prabowo pengen segera dieksekusi ini dari 21 itu. Maunya iya, kan Danantara udah launchingnya udah lama. Nah, perlu ada yang mana nih yang bisa segera direalisasikan nih gitu. Kan namanya percepatan hilirisasi. Kalau nggak segera berarti itu nggak percepatan. Dan memang ini itu bukan rapat perdana karena ini adalah kelanjutan dari rapat yang di bulan Maret lalu. Jadi kan daftar yang 21 itu sebenarnya sudah keluar di awal-awal Maret. Di pertengahan Maret, hari Minggu, ya, tanggal 16 Maret itu ada rapat di Hambalang, itu mengundang banyak sekali menteri kabinet itu, dan Bahlil serta bos-bos Danantara itu ada juga di sana. Bahkan sampai Direktur Utama Pertamina Simon Mantiri pun ada di sana membicarakan percepatan hilirisasi ini. Nah, setelah rapat itu memang disebut Bahlil itu menyebut beberapa proyek. Antara lain ya tadi gasifikasi batubara, lalu juga oil storage atau depo ya, tangki BBM, lalu oil refinery juga disebut, kilang minyak BBM ya, dan mineral yang lain ya, itu disebut juga. Terus ini yang berisiko yang mana nih? Tentu saja itu yang DME. Oke. Nah, DME ini kan sebenarnya di zaman Presiden Jokowi itu sudah digadang-gadang ya akan dieksekusi oleh PT Bukit Asam tuh. Novi ini pernah nulis nih kalau nggak salah. Iya, ini udah cerita lama sebenarnya. DME 2019 itu kita punya perjanjian mau bikin gasifikasi batubara jadi DME itu di metal ether buat nanti ceritanya ngegantiin LPG. Jadi kita nggak terlalu banyak impor LPG niatnya. Kenapa kita butuh DME untuk menggantikan LPG itu karena kita masih ketergantungan nih sekarang sama impor. Jadi dari sekitar kebutuhannya kita itu 8 juta ton untuk LPG, sekitar 80% itu masih diimpor. Makanya butuh DME. Dan ini butuhnya sekitar 7 juta ya kalau mau gantiin LPG ini. Betul. Dan biayanya itu yang kita dapat ya per 1 juta tonan DME ini ya biaya investasinya itu sekitar 2 miliar USD. Jadi bisa dihitung sendiri lah kebutuhannya. Nah, rencananya yang akan garap itu Bukit Asam tadi betul sama Air Product. Nah, ketika sudah ada kerjasama, kemudian dibikin kajian kan. Dari beberapa hasil kajian membuktikan bahwa proyeknya sebenarnya nggak ekonomis. Salah satunya karena harga batu baranya nih. Jadi kalau mau DME-nya bisa bersaing sama LPG, itu harga produksi batu baranya harus 15 sampai 20 dolar per ton. Sementara waktu itu batu baranya Bukit Asam produksinya itu ada di kisaran 45 dolar per ton. Ini batu bara loreng kan? Betul, dan itu belum kalori ngitung rendah ya? Betul, belum ngitung margin. Kan harus ada marginnya dong kalau usaha. Kalau ngitung margin dia sampai ke 55 dolar lah per ton, dan itu nggak masuk nilai ekonomisnya ketika mau diproduksi nanti. Artinya kita sebenarnya masih tetap butuh LPG kalau memenuhi kebutuhan energinya masyarakat. Nah, terus kemudian proyek dengan Air Product dan PTBA itu kan batal.
ya kerjasamanya nggak lanjut. Nah, terus kemudian ini yang mau dilanjutkan oleh Danantara ini karena kebetulan sudah ada vehicle yang mau bisa disuruh-suruh untuk ngambil proyek-proyek yang berisiko. Mungkin juga ada cerita tuh bahwa sebenarnya PTBA ini sudah ada penjajakan juga ya sama Cina misalnya. Betul, sebenarnya dia nyari perusahaan lain yang punya teknologinya karena air produknya kan nggak ada. Akhirnya mereka cobalah cari ke Cina. Di Cina itu mereka penjajakan ke beberapa perusahaan, tapi yang agak lebih maju diskusinya itu sama satu perusahaan, kita nyebutnya isi-isi ya, East China Engineering Science and Technology. Panjang banget, makanya dipanggilnya isi-isi tadi. Nah, sebenarnya ini pun tapi belum ada lampu hijau bahwa akan jalan proyeknya. Mereka baru masih dalam tahap penjajakan. Dan untungnya ada garansi tadi dari Danantara kan bahwa akan kita coba backup proyeknya. Tapi apakah itu tadi masalah ekonomisnya selesai nggak sih kalau Danantara masuk? Kalau kita ngobrol sama beberapa ya pihak yang mengikuti kajian ini lah ya, itu sebenarnya kalau masih dieksekusi di Tanjung Enim atau di Muara Enim, ini sebenarnya tetap tidak ekonomis. Kenapa? Karena kalau lokasinya itu biasanya kan DME itu di dekat mulut tambang. Nah, dari mulut tambang sampai ke jeti untuk bisa nanti akhirnya dikirim kemana-mana gitu ya, itu kan jaraknya tuh sekitar 100 km. Sehingga perlu ada pipa sepanjang itu dan itu sangat tidak ekonomis gitu ya. Sehingga kita dapat informasi juga bahwa ada daerah-daerah lain yang dikaji untuk bisa mengembangkan DME ini. Antara lain selain di Sumatera bagian selatan tadi, ada juga di beberapa wilayah di Kalimantan. Kalsel, ada Kaltim juga, dan Kaltara juga ya. Bahkan itu kalau nggak salah ada listnya. Ada beberapa titik yang Sedang dikaji ya? sedang dikaji untuk dikembangkan, di antara lain di Bulungan, di Muara Bulungan Enim, tuh Kalimantan Utara ya? Kalimantan Utara, di Muara Enim, Tanjung Enim ya, Enim ya. Ogan Komering Ilir ada di Muara Bungo, Kutai Timur di Kalimantan Timur, sama satu lagi di Tanah Bumbu. Ini berarti nggak harus PTBA yang ngerjain dong, bisa perusahaan lain. Karena tadi mungkin wilayahnya bukan wilayah usaha pertambangannya PTBA semua kan ya? Betul. Ini akan ditawarkan kepada pertama Danantara dulu kan, bisa menjalankan itu atau enggak gitu. Intinya kalau kita diskusi itu, Satgas itu kan sedang mengkaji nih. Nah, kajian ini akan diberikan kepada Presiden untuk dilihat, nanti dikaji dalam rapat mana yang paling visible, lokasinya di mana, masalah pembiayaannya nanti diserahkan kepada Danantara gitu. Nah, ini sebetulnya ceritanya agak panjang nih soal hilirisasi DME ini. Kalau kita tarik ke belakang ya, mestinya DME ini kan kewajiban ya Mbak ya. Betul. Dari pemegang izin usaha tambang batubara ketika dia perpanjangan kontrak dari PKP 2B ke IUPK kan. Salah satu syaratnya adalah harus mengajukan proposal hilirisasi. Terus banyak perusahaan-perusahaan tambang ini mengajukan proposal DME ini, salah satunya yang paling banyak itu kan, termasuk PTBA, terus kemudian perusahaan-perusahaan lain. Tapi ternyata setelah di perjalanan waktu nggak ada yang bisa mengeksekusi. Nah akhirnya karena tadi kan tidak ekonomis sebenarnya. Nggak ekonomis. Akhirnya yang dulunya jadi kewajiban perpanjangan kontrak, jadi diminta investasi Danantara gitu. Tapi udah nggak relevan lagi sebenarnya karena mereka udah dapat perpanjangan kontrak gitu. Iya. Dan ada cerita yang lucu lagi. Ada yang mengajukan opsi yang lain untuk tidak membangun DME. Mereka mau bikin briket kan. PTBA udah sejak 90-an bikin briket. Hari gini KP 2B mengajukan untuk bikin briket. Tapi memang tantangannya bukan cuma soal itu ya. Belum lagi ketika nanti sudah diimplementasikan, ini kan kompornya agak lain ya. Sama kompor gas biasa gitu ya. Selain itu juga kalorinya itu kan beda. Artinya kalau ibu-ibu masak nih bisa lebih lama nih kalau pakai DME. Makanya kalau di Cina itu dicampur. Dia 80% masih LPG dan 20%-nya itu DME. Tapi kalau itu yang dipakai, ya tentu ini tujuan untuk mengurangi impor. Ini jadi setengah-setengah gitu ya.
Karena kita masih ngimpor juga dan kita masih harus berinvestasi dengan cukup tinggi juga itu. Tapi minimal tujuan untuk ngabisin batu baranya jalan, Mang. Itu salah satu tujuannya kan. Listrik dikurangi batu baranya. Terus batu bara yang masih melimpah ini dipakai apa? Ya udah pakai DME. Tapi ini spesifik, ini kan batu bara low rank, Iya. kalori rendah yang sebenarnya tidak digunakan gitu kan di pasar luar negerinya, tidak laku gitu ya, nggak bisa dijual. Jadi biasanya yang low rank ini kan di blend untuk ke PLTU ya, pembangkit batu bara gitu. Nah ini dimanfaatkan untuk bisa menjadi gas LPG gitu. Tapi ini pun sebenarnya yang gue dengar juga dia nggak akan full menggantikan 100% gitu, karena nanti akan di blend juga dengan LPG. Jadi si DME-nya ini cuma 20%, yang 80%-nya juga masih LPG gitu. Ini ngomong-ngomong partnernya dan antara untuk ngembangin DME siapa? Nah ini yang masih belum ya, karena sampai sekarang kan lokasinya masih belum diputuskan. Apakah misalnya di Tanjung Enim bersama dengan PTBA atau di mana gitu. Yang pasti kan kalau memang yang sekarang didorong-dorong terus kan memang masih PTBA ya. Tapi kalau BUMN, karena BUMN itu yang terjangkau dan dia di bawah dan antara tentu. Tapi kita lihat kalau ada lokasi lain itu tentu kan pemiliknya beda ya. Dan memang gini, kalau dihitung-hitung itu misalnya ada 6 lokasi yang disebutkan Barreto, itu akan menghasilkan harga DME yang berbeda-beda tuh. Ada yang di atas harganya LPG, ada yang di bawah harganya LPG. Nah tentu itu harus dicari mana yang harusnya di bawah harga LPG dong. Kalau di atas nanti malah nombok kita kan gitu. Karena faktor tadi, kebutuhan infrastruktur, seberapa jauh dia dari lokasi tambang atau seberapa jauh dia dari Penggunanya. pelabuhan. Ya, termasuk konsumennya di mana, itu menjadi faktor penentu berapa hasil akhir produk ini nilainya berapa gitu. Tapi sebenarnya bukan cuma DME yang menarik nih. Kalau gua trace back ke pernyataan-pernyataan Bahlil di rapat di bulan Maret itu kan sebenarnya proyek lain yang menarik juga adalah ini nih, si tangki BBM tambahan ini dan Tangki penyimpanan maksudnya. ya oil storage ya, yang katanya mau dibikin di Pulau Nipah juga si oil refinery ini. Kenapa? Kilang yang sampai 500 Ribu barrel per hari kapasitasnya. Ya tentu karena ini akan menjadi investasi yang cukup tinggi juga ya Nam ya. Lu kan punya ceritanya nih kalau soal ini. Yang mana? Mau yang tankernya, mau yang depo BBM-nya atau yang kilangnya ini? Beda ya itu ya. Nah, beda. Gimana, Nam? Gimana? Soalnya kalau yang depo BBM itu kan mau dibikin di Pulau Nipah, di ya adep-adepan sama Singapura ya. Sebetulnya Pertamina itu juga punya beberapa depo BBM yang sama, tapi sekarang utilisasinya atau penggunaannya belum maksimal, bahkan bisa dibilang mati suri. Kayak yang ada di Pulau Sambu, itu sama-sama di Kepulauan Riau, tapi kalau Sambu ini dia lebih dekat ke Batam. Nah, yang Pulau Nipah ini Lebih dekat agak ke Singapura. ini paling lebih dekat ke Singapura gitu. Nah, alih-alih memperbaiki yang Pulau Sambu ini, bikin baru yang di Pulau Nipah ya, karena lebih jelas ya apa namanya nanti pemilik proyeknya siapa, investasinya dan lain-lain gitu. Dan targetnya juga nggak hanya untuk membuat cadangan ini Mbak ya, cadangan BBM jadi Meningkat, stok jadi 30 meningkat, hari, iya. tapi juga nanti bisa main untuk jualan di Singapura atau di Selat Malaka gitu. Sekarang stok kita berapa hari? Nggak nyampe 30 hari ya stok kita Nggak ya? sampai 20, 21, kadang 22 hari. Jadi presiden memang meminta untuk kita menaikkan stok BBM ini untuk ketahanan energi tadi ya, meningkat menjadi 31 hari, 30 hari ya. Tapi tangki BBM ini salah satu proyek yang bisa digarap oleh swasta sebetulnya, dan cukup menguntungkan. Ya kasus terbaru yang dugaan korupsi tata niaga impor minyak itu kan melibatkan salah satu depo BBM terbesar yang dipakai oleh Pertamina kan di Orbit Terminal Merak di Cilegon itu. Jadi sebetulnya tanpa dana antara masuk pun, kalau misalnya ada swasta yang mau bikin gitu dan pasarnya kan udah jelas pasti Pertamina, dia butuh terminal, ya sebetulnya tanpa dana antara juga bisa gitu. Enam, tadi lo nyebut Pertamina punya beberapa depo yang sebenarnya belum optimal ya, belum dipakai sepenuhnya gitu. Terus kenapa harus bangun baru gitu Nah, karena sebetulnya proyeksi kebutuhannya kan masih gede gitu kan.
Cuman kemarin kita juga ngobrol sama beberapa orang Pertamina ya, mereka jelasin bahwasanya selama ini kenapa kayak depo-depo yang sudah ada di pulau dekat Batam itu nggak optimal, karena ya dikondisikan supaya masih bisa nyewa yang punya swasta, yang OTM itu. Ke depan memang masih butuh tuh space untuk nambah penyimpanan gitu, makanya dibutuhkan yang baru juga karena proyeksi kebutuhannya juga tinggi. Terus kalau swasta bisa masuk, ngapain Danantara masuk? Nah ini pentingnya, swasta bisa masuk, bisa bangun, tapi belum tentu bisa mengamankan kontrak sewa dari Pertamina. Gitu. Tapi memang kan gayanya Danantaranya semenjak ada Danantara ini Bahri itu sempat bicara bahwa skema hilirisasi ini sekarang beda. Kita sudah tidak lagi mau bergantung pada investasi asing. Jadi kita yang uangnya dari nasional, dari dalam negeri, off takernya juga, pembelinya juga dari dalam negeri gitu, bahan bakunya juga dari dalam negeri gitu. Jadi kalau bisa dari dalam negeri, ya nggak perlu melibatkan yang lain gitu. Nah, yang seksi ini di kilang minyak adalah karena dia disebut-sebut melibatkan Luhutnya Prabowo. Gitu. Siapa tuh? Jadi kalau dulu di era pemerintahan Jokowi itu ketika ada investasi yang akan masuk, baik itu lokal maupun global, itu kan datangnya ke Pak Luhut dulu tuh. Sowan dulu. Ini ya, terus dibukakan, bantu segala macam gitu. Nah sekarang di eranya Prabowo ada yang Bapak ini ya. Ya, tapi tidak masuk di struktur pemerintahan yang punya punya memegang kewenangan. Jangan kepanjangan. Jadi siapa orangnya? Ya baca aja besok di majalah Tempo. Kita juga sempat ngobrol dengan beberapa orang-orang yang ada di sekitaran dia ya. Jadi memang karakternya setiap ada proposal masuk, rencana investasi dan lain-lain itu diterima semua, terus disodorin ini ada rencana ini, ada tawaran ini, termasuk yang kilang minyak itu. Kalau sepak bola mah kayak playmaker gitu ya. Dapat bola langsung disodorkan ke striker. Dibawa ke Menteri SDM tuh. Ya, jadi sudah sempat ada paparan dan proposalnya kita juga udah dapat ini ya, dapat salinannya. Jadi ada proposal masuk untuk bangun kilang sebesar kapasitasnya itu sekitar 960.000 barel per hari. Itu kalau jadi itu yang paling gede kan sebenarnya di India kan, yang punyanya Mukesh Ambani itu kan sekitar 1 juta lebih barel per hari itu. Nah ini totalnya 960, cuman ada 4 unit. Ini lokasi di mana ini? Nah itu dia, masuk dalam proposal juga. Jadi 4 unit, masing-masing 240.000 barel per hari. Akan ada di 4 lokasi proposalnya itu. Nah ini jauh dibawa lebih besar ya dari yang dibilang Bahlil awalnya itu 500 mungkin di satu lokasi. Nah ini 960 itu di 4 lokasi. Di satu lokasi itu 240 gitu. Nah ini kemudian dibawa oleh Gamecorp. Nah Gamecorp ini adalah, nanti teman-teman ya bisa browsing sebetulnya ya nama perusahaan ini. Perusahaan baru tahun 2014 baru didiriin di UK, di Inggris, dan ini sebetulnya perusahaan investasi yang didirikan oleh beberapa banker-banker, salah satunya ada beberapa banker dari Goldman Sachs gitu kan. Nah terus dia sekarang sedang bikin kilang juga, kilang minyak di Angola ya. Di Angola, punyanya Sonangol yang dulu sempat masuk. Gimana Pak Sonangol? Masih ingat nggak sama Sonangol? Yang sempat heboh juga nih, kita mau bikin apa waktu itu? Sempat heboh juga waktu mau masukin minyak waktu itu kan, sama Pak Brewok. Iya. Baca majalah lama. Bacalah majalah lama Tempo yang sampulnya itu Jokowi berkaca di ini yang muncul Pak Brewok di drum Pertamina yang muncul Pak Brewok. itu yang punya proyek di 2 menara kembar di dekat HI itu. Ya. Nah, jadi Gamecorp ini investor yang bawa duit atau dia pemilik teknologi? Dia menawarkan untuk jadi partnernya Danantara bikin kilang. 50-50. Nanti ya mereka tinggal hire yang punya teknologi, dan yang mereka tawarkan adalah kilang modular.
knockdown gitu ya. Iya bisa jadi ke knockdown, tapi perangkat-perangkat intinya itu sudah dibangun di pabrikan. Jadi taruh ke sini, tinggal diinstal gitu, pasang-pasang blok-blok. Kalau yang kilang-kilang lama kan dibangun dari nol di lokasi. Gitu. Nah itu mereka janjikan bisa lebih cepat dan bisa lebih efisien biayanya. Dan dijanjikan itu bisa mengolah semua jenis minyak, semua jenis crude. Ini pernah dilakukan di Balongan oleh Pertamina revamping ya, dan proyek juga sedang jalan di Balikpapan gitu, supaya bisa mengolah semua crude yang masuk, baik itu yang berat maupun yang ringan. Terus kalau gitu resikonya apa? Duitnya ada, teknologinya ada. Nah skema yang ditawarkan dan kemampuan yang belum terbukti. Jadi Gamecorp ini baru punya pengalaman satu menggarap kilang dan sedang berlangsung di Angola tadi. Baru ya berapa puluh persen gitu ya, dan itu belum beroperasi gitu. Dan dia memang bukan major oil company, juga bukan trader oil atau sebelumnya berbisnis di kilang, walaupun sebetulnya pemilik kilang besar di dunia juga tidak semua perusahaan minyak ya, tidak semua NOC, tapi sebagian besar dia punya pengalaman yang panjang begitu. Itu soal ini teknologi atau kemampuan yang unproven, yang belum terbukti. Yang kedua soal skema. Soal skema ini kan mereka mengajak dan antara 50-50. Nah, nanti 70-nya modalnya dari utang, 30-nya dari equity mereka berdua. Nah, yang jadi tantangannya adalah, risikonya adalah mereka itu minta konsepnya ada ini kesepakatan agreement tolling fee. Jadi sama seperti ini sebetulnya. Kayak ini ya, kayak PLN beli listrik IPP, Pak. Jadi take or pay. Jadi modelnya nanti Pertamina yang ngimpor minyak mentahnya diolah di kilang itu, terus kemudian Pertamina bayar tolling fee atau bayar biaya processing minyak mentah jadi BBM, dan itu harus dikontrak selama tawaran mereka 15 tahun. Gitu. Nah, jadi kayak maklun gitu ya? Ya kayak maklun gitu. Jadi ya siapapun sebetulnya dengan kontrak yang segitu enak ya, 15 tahun pasti dibayar gitu, ya pasti menguntungkan lah. Marketnya pasti ya? Marketnya pasti. Pertaminanya nih yang jadi pertanyaan. Kita ngobrol sama beberapa orang di Pertamina ya. Selama ini kan Pertamina beli produk BBM itu kan dari dua kan, impor BBM atau beli dari kilang Pertamina, Patraniaga itu. Nah, dia beli ke Patraniaga itu beli produk, bukan processing itu. Jadi dia bilang kalau modelnya tolling fee, kemungkinan besar biayanya akan lebih mahal yang ditanggung oleh Pertamina ketika dia bayar processing itu, daripada beli produk ke Patraniaga ke kilang Pertamina. Tapi Gamecorp ini yang gua dengar bukan proposal satu-satunya nih di kilang. Ada beberapa penawaran yang tentu ini akan dikaji karena akan mempengaruhi nilai investasinya nih dan tentunya nanti keluarannya harganya akan seperti apa gitu. Sama nggak sama info? Ya sama, karena kilang ini sebetulnya bisnis yang menjanjikan ya. Apalagi kalau misalnya ada kontrak baik itu kontrak jual beli produknya atau kontrak tolling fee. Selama ini kan kalau kita dapat informasi dari beberapa kawan-kawan di industri energi itu, Pertamina susah atau enggan bikin kilang karena satu biaya besar, yang kedua juga lebih murah ngimpor BBM langsung. Betul. Iya kan, dari Singapura, dari tempat lain, daripada ngimpor crude terus kemudian diolah di kilang dalam negeri gitu kan. Nah, ketika nanti ada kilang yang bikin 500.000 barel per hari gitu, terus kemudian kontrak Pertamina nanti berkontrak akan ngebeli barangnya, produknya, atau tolling fee, wah itu sangat menarik buat investor. Nggak perlu danantara sebetulnya, swasta aja diundang masuk sendiri itu sebetulnya. Karena dulu di beberapa tahun lalu itu sempat ada rencana bahkan Pertamina itu bikin kilang kerjasama dengan Oman. Iya. Kan? Oman bahkan nawarin untuk bikin kilang sendiri, dia yang masukin minyaknya sendiri,
tanpa ada kerjasama jual beli tanpa ada off taker. Pertamina nggak perlu jadi off taker wajib gitu. Kalau misalnya Pertamina nanti nggak mau, udah gue jual ke tempat yang lain. Tapi nggak jadi. Jadi sebenarnya untung apa rugi nih kalau misalnya masuk ke Danantara masuk ke kilang nih Nam? Ya kalau kita ngomong ketahanan energi pasti menguntungkan, stok akan nambah kan, dan produksi di dalam negeri pasti juga akan ada penciptaan lapangan kerja dan sebagainya. Cuman yang perlu dijagain adalah bagaimana nanti kontrak jual belinya produknya atau kontrak tolling fee-nya memberatkan nggak buat Pertamina, atau misalnya untungnya seberapa besar buat investor atau buat Danantara gitu. Nah jangan sampai Danantara dan partnernya yang untung, tapi Pertamina yang ngambil barangnya yang berat, jadi buntu. Gitu. Ini dari tadi proyeknya beresiko semua. Ada nggak sih proyek yang dikerjain Danantara tapi resikonya rendah lah? Ada. Apa tuh? Salah satunya kan kita udah denger nih, Lotte Petrochemical. Pabriknya baru selesai dibangun di Banten, Cilegon kalau nggak salah ya. Nah itu kan waktu itu Presiden Prabowo minta Danantara masuk ke pabrik ini sebagai dikaji lah untuk menjadi salah satu shareholder gitu. Proses kajian sedang berlangsung, tapi menurut beberapa orang yang memahami tentang industri petrochemical, ini memang lebih prospektif gitu ya. Karena proyek udah jadi, udah ada barangnya, tinggal beroperasi, tinggal jualan gitu. Itu jauh lebih worth it lah ketimbang membangun kilang yang baru mulai dari nol gitu. Ada kan sebenarnya proyeknya ya yang kilang-kilang yang mau mulai dari nol kayak TPPI gitu ya. Sebenarnya kita punya TPPI itu, dia juga punya proyek New Olefin, tapi sampai hari ini belum terrealisasi ternyata. Makanya Danantara diminta masuk ke Lotte Petrochemical ini. Olefin ini sebenarnya bahan baku plastik gitu, kemasan modern itu, kemasan pangan yang kekinian, yang modern itu sebenarnya bahan bakunya dari olefin. Kalau kita dengar ada etilen dan propilen itu semua adalah bahan baku untuk plastik gitu, dan itu diproduksi di Lotte tadi. Ini banyak kegunaannya nih berarti ya produknya. Betul sekali. Jadi semua industri memerlukan ini gitu. Mother of industry lah ya sebenarnya petrokimia itu kan. Jadi semua minuman untuk botol, untuk bahkan tekstil pun itu menggunakan ini gitu. Berpotensi untung dong harusnya. Mau masuk jadi shareholder berapa persen ceritanya Danantara? Sedang dalam proses kajian gitu. Emang seberapa strategi sih produknya? Ya, tadi yang gue bilang ya bahwa ini adalah bahan baku dari banyak produk keseharian kita gitu. Dan kebutuhan kita emang tinggi. Yang polyethylene itu kebutuhannya sampai 2 juta ton setahun. Sementara polypropylen itu kebutuhan kita 2,2 juta ton. Sementara produksi kita yang polyethylene itu nggak sampai 1 juta. Sedangkan polypropylen di atas 1 juta sedikit, 1,150, 1,15 juta. Jadi gapnya memang masih lebar gitu. Sisanya impor ya? Sisanya impor, betul. Jadi masih ada peluang untuk membangun yang baru gitu. Jadi memang proyek-proyek yang akan dimasuki Danantara ini memang kebanyakan berisiko, sebagian memang seperti Lotte ini lebih minim resikonya lah gitu. Kalau Lotte tadi lu bilang ini kayak low hanging fruit lah ya. Tapi kenapa TPPI ini mandek ya? Itu dia masalahnya. Kenapa Pertamina lambat sekali gitu untuk merealisasikan proyek yang sebenarnya prospek tadi ya. Itu baca di majalah Tempo juga. Nah, ngelihat Danantara yang akan masuk ke proyek-proyek yang beresiko tinggi dan juga ada yang resiko rendah, sikap Tempo seperti apa? Ya, jadi kan pemerintah tuh menyorongkan proyek-proyek yang tingkat keekonomian masih dipertanyakan gitu kan. Kalau memang proyek ini ekonomis, efisien gitu, pasti swasta sudah berbondong-bondong untuk masuk kan gitu. Belum lagi ada risiko lain tentang masuknya penumpang gelap. Ini yang mesti diwaspadai sejak dini gitu Nam. Ya. Intinya Danantara itu harus untung. Walaupun ada penugasan pemerintah, tetap koridornya harus untung. Kalau tidak untung, ya APBN dong yang masuk, jangan Danantara. Buat apa ada Danantara?
Oke, cukup ya kalau gitu. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan juga Spotify. Sampai jumpa.